Waktu berita ini disampaikan, kita sedang merayakan Hari Raya Shavuot, Hari Raya Pentakosta. Itu hari raya panen, saudaraku. Katakan panen. Kalau saudara kenal saya di kantor, di rumah, dimanapun, gambarnya cuma satu, yaitu panen, saudaraku. Karena itu dalam Yeskiel 34 ayat 23 ini, Tuhan berkata, aku mengangkat seorang gembala atas mereka, itu David. Bukan David yang lama, karena David yang lama sudah meninggal kurang lebih 400 tahun yang lalu. Ya, tetapi saudaraku, yang dimasukkan tentu saja adalah the greater David, Tuhan Yesus. Dia akan mengembalakan mereka menjadi gembalanya. I'm the good shepherd, kata Yesus. Dan ini saudaraku, satu nubuatan yang terjadi. Akan adakan covenant of peace, perjanjian damai. Di sini perjanjian shalom. Dan segala binatang buas itu, gambar roh jahat akan diusir. Mereka akan tinggal dengan tentram. Ya, mereka akan hidup dalam ketenangan. Ayat 25, kan? Meskipun di padang belantara mereka hidup dengan tenang, diusir roh jahat. Dan bukan cuma itu, akan menjadikan mereka menjadi berkat. Dan ini hari raya Pentakosta, aku akan menurunkan hujan atas mereka, hujan yang membawa berkat. Saya percaya baptisan Roh Kudus itu bukan cuma tentang power for ministry atau power for the kingdom. Yang pertama-tama Roh Kudus ada di dalam kita. Ketika Yesus mengembusi murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 20, itu adalah untuk keselamatan. Roh Kudus dalam kita, menuntun kita. Tetapi baptisan Roh Kudus is for power and for blessing. Firman Tuhan berkata, hujan yang membawa berkat dan akibatnya pohon-pohon mengeluarkan buahnya. Hidupmu will be fruitful. Itu terjadi hidup saya. Saya sering cerita, dulu saya gagal total, sekarang menang total. Dari mana? Ketika saya mengalami Pentakosta itu. Ini bukan tentang tanggal ya saudara, tetapi selama 10 hari ini para pemimpin kan, setiap pelayanan itu generasi dan yang lain, mereka semua ingin semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itu adalah hujan yang membawa berkat. Dan satu lagi, aku mematahkan kuk mereka dan membebaskan, hari kebebasan. Saya percaya ada satu ayat mengatakan, the anointing will break the yoke. Ya, bukan cuma mematahkan, destroy. Apa kuk yang menekan kita? Kuk hawa nafsu, kuk kebodohan, kuk apa saja, termasuk hutang. Tuhan akan mematahkannya. Dan dia akan mencurahkan berkat. Terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah damai sejahteranya. Aku membiarkan mereka berbaring. Di dalam ketika Yesus akan melipat gandakan 5 roti 2 ikan, dia berkata pada murid-muridnya, suruhlah mereka berbaring. Berbaring di sana adalah lesehan, saudaraku. Kita mesti pola pikir timur ya. Tidak ada orang Israel itu makan dengan meja tinggi, itu kursi tinggi seperti orang barat, tidak. Tetapi dengan sikap rest. Salah satu yang luar biasa dari apa yang terjadi ketika pencurahan Roh Kudus, ada damai sejahtera yang luar biasa. Terimalah damai sejahtera pada Tuhan, sebab dia adalah gembala yang baik itu. Dia membiarkan kamu lay down in rest, bukan stres. Tuhan memberkati dan alamilah berkat Pentakosta ini. Dia akan mencurahkan hujan yang membawa berkat. Untuk menerima hujan berarti kita harus tanahnya ini, hati kita itu betul-betul rindu. Hanya yang rindu yang akan dibaptis dalam Roh Kudus. Hanya yang rindu akan mengalami perubahan. Rindulah pada Tuhan. Ada lagu mengatakan hatiku seperti tanah gersang. Tidak lagi. Sekarang penuh dengan sukacita. Refaya, wealthy place. God bless you. Amin. Shalom semuanya. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Pentakosta ya, Hari Pencurahan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus terus memampukan kita berjalan dalam kebenaran Kristus. Baik, bulan ini kita memasuki tema Shepherding in Truth, yang artinya apa? Mengembalakan dalam kebenaran. Nah, saya bersyukur GBI Rock ya, RIM Rock International Ministry mengangkat tema ini. Karena tema ini sangatlah penting dan relevan dengan kondisi gereja Tuhan saat ini. Kita sedang hidup di zaman di mana gereja Tuhan itu sedang menghadapi sebuah krisis warga kerajaan.
Krisis apakah itu? Krisis kebenaran. Hari-hari ini kita bisa menjumpai begitu banyak suara yang berbicara atas nama Tuhan. Ya, melalui mimbar. Tapi tidak semuanya itu membawa orang kepada kebenaran yang sejati. Ya, malah sebaliknya banyak di antaranya justru menyesatkan dan menjauhkan orang dari Tuhan. Ya, saat ini kita bisa melihat bahwa kebenaran firman Tuhan seringkali tidak disampaikan secara murni dan apa adanya. Kebenaran mulai dicampurkan dengan kepentingan pribadi. Kebenaran dilemahkan supaya mudah diterima. Bahkan kebenaran disesuaikan dengan pola pikir dan nilai-nilai dunia. Kebenaran firman Tuhan yang seharusnya mengubah manusia justru diubah supaya apa? Supaya sesuai dengan keinginan manusia. Pada seharusnya manusialah yang berubah mengikuti kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan firman Tuhan yang mengikuti manusia. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa banyak gereja mulai lebih berpusat pada manusianya, bukan berpusat pada Yesus Kristus. Seringkali yang ditawarkan hanyalah kenyamanan jiwa, hiburan, motivasi, ataupun feel good sermons. Apakah feel good sermons itu? Khotbah-khotbah yang hanya berisi pesan positif supaya jemaat merasa senang, aman, nyaman, dan terhibur tanpa memperhatikan kebutuhan rohani jemaat untuk bertumbuh dewasa di dalam kebenaran Kristus. Dr. Vance Havner, seorang pendeta, penginjil, dan juga seorang penulis pernah mengatakan, "The devil is not fighting religion. He is too smart for that. He is producing a counterfeit Christianity so much like the real one that good Christians are afraid to speak out against it." Artinya apa? Iblis itu tidak memerangi agama Kristen secara langsung, warga kerajaan. Dia terlalu pintar untuk itu. Sebaliknya apa yang dilakukan? Iblis menciptakan yang namanya kekristenan palsu yang sangat mirip dengan yang asli hingga banyak orang Kristen itu takut untuk menentangnya. Ya, oleh karena itu pagi hari ini saya rindu menyampaikan sebuah renungan yang berjudul Beware of Counterfeit Christianity. Ya, artinya apa? Hati-hati terhadap kekristenan palsu. Mengapa hal ini penting? Karena saat ini kekristenan palsu semakin merajalela, ya, semakin marak di mana-mana. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita pun bisa tertipu olehnya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membedakan kekristenan palsu dengan yang asli? Ya, Yesus berkata dalam Alkitab bahwa dari buahnya lah kita bisa mengenali. Disinilah kita perlu memahami bahwa yang namanya counterfeit Christianity itu leads into consumer Christianity. Jadi kekristenan palsu itu akan menghasilkan, akan melahirkan orang-orang Kristen dengan mentalitas konsumen. Nah, siapakah mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang memandang gereja hanya sebagai tempat penyedia produk atau layanan yang bisa memenuhi kebutuhan, preferensi, ataupun kenyamanan pribadi mereka. Ya, bukan sebagai tempat untuk bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Nah, orang Kristen dengan mentalitas konsumen akan datang ke sebuah gereja dengan pemikiran, apa yang bisa saya dapatkan dari gereja ini? Dan tentunya yang dicari adalah hal-hal yang bisa dirasakan secara fisik maupun emosional warga kerajaan. Ya, baik itu mungkin bangunan yang nyaman, khotbah yang lucu, musik yang menyentuh, program yang menarik, dan lain sebagainya. Saya ingin menyampaikan bahwa bukan berarti semua itu salah, tidak. Tapi seharusnya bukan semua itu yang jadi fokus utama.
Gereja bukanlah tempat untuk memuaskan keinginan manusia. Ya, melainkan tempat untuk melatih manusia menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, ketika orang Kristen dengan mentalitas konsumen tidak mendapatkan apa yang ia ingini, maka dengan mudah ia akan berpindah mencari tempat lain yang dianggap bisa memberikan produk atau layanan yang lebih baik. Dan apa akibatnya? Akibatnya lahirlah orang-orang Kristen yang tidak militan, tidak tahan uji, dan tentunya tidak bertumbuh dewasa dalam kebenaran Kristus. Dan Alkitab sebenarnya sudah menubuatkan bahwa fenomena seperti ini akan terjadi, Bapak Ibu. Ya, bersama kita akan melihat 2 Timotius 4 ayatnya yang ketiga hingga keempat. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, ayat ini merupakan bagian dari nasihat Paulus kepada Timotius. Nah, melalui ayat ini Paulus mengingatkan bahwa akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Nah, dalam bahasa aslinya Paulus tidak berkata they will not receive sound doctrine, tetapi they will not endure sound doctrine. Jadi persoalannya itu bukan sekedar mereka tidak mau lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka tidak dapat bertahan dalam ajaran yang sehat. Mengapa? Karena kalau kita mau jujur, bertahan dalam ajaran yang sehat itu nggak mudah. Ajaran yang sehat akan mengoreksi dosa. Kalau orang mendengar ajaran yang sehat, ada sesuatu dalam dirinya yang nggak nyaman. Karena ajaran yang sehat akan mengikis ego kita. Ajaran yang sehat akan menghancurkan kesombongan dan menyalibkan daging kita. Memang kebenaran firman Tuhan itu enggak selalu enak didengar, warga kerajaan. Tapi percayalah bahwa itulah yang justru membebaskan, menyelamatkan, dan mendewasakan kita. Ya, kemudian Paulus berkata apa? Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak. Nah, dalam bahasa aslinya, ya kata kehendak di sini itu adalah hawa nafsu. Bukan sekedar kehendak, bukan will, ya, tapi lust, epitomia. Ya, jadi artinya mereka ini mencari pengajar-pengajar yang bisa menyampaikan apa yang sesuai dengan keinginan mereka. Apa yang sesuai dengan prinsip mereka. Apa yang selama ini mereka rasa cocok dengan apa yang mereka pikirkan dan yang mereka pegang. Dan untuk apa? Untuk memuaskan telinga mereka. Ya, dalam bahasa aslinya telinga mereka itu gatal, warga kerajaan. Gatal untuk mendengar hal-hal yang menyenangkan daging mereka. Sekarang coba kita renungkan bersama-sama ya. Kita pelan-pelan kita uji hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mana ajaran yang lebih kita sukai? Ikut Yesus pasti kaya raya atau ikut Yesus harus sangkal diri? Saya mau tanya, di dalam Alkitab tertulis apakah ikut Yesus pasti kaya raya? Tidak. Iya atau tidak? Tidak. Tapi sampai detik ini, banyak orang Kristen berpikir bahwa ikut Yesus adalah jalan cepat untuk kaya raya. Yang Yesus katakan kalau kamu mengikut aku, kamu harus sangkal diri, pikul salib. Mana ajaran yang lebih kita sukai? Ikut Yesus, penyakitmu pasti sembuh. Ya, penyakit dosa pasti sembuh. Tapi penyakit yang lain. Atau kita percaya bahwa Yesus memang bisa menyembuhkan saya. Tapi sembuh tidak sembuh, Yesus adalah Tuhan saya. Mana yang lebih kita sukai? Memberi supaya kita mendapat lebih banyak. Atau kita memberi karena kita sudah menerima kasih karunia daripada Allah. Mana yang lebih kita sukai? Teguran yang nyata atau kasih yang tersembunyi, warga kerajaan? Kalau kita mau jujur, kita seringkali lebih tertarik pada ajaran yang cocok sama kita dan menyenangkan daging kita. Bukan yang bisa mendewasakan roh kita.
Ya seharusnya yang kita kejar sama seperti Hananya, Misael, Azaria. Sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan saya, it's okay. Dan saat ini mengumpulkan guru-guru seperti yang Paulus katakan jadi semakin mudah warga kerajaan. Nggak perlu lagi kita undang pendeta A, pendeta B, pendeta C. Nggak perlu. Cukup buka YouTube, buka Instagram, buka TikTok, ketik nama pendeta atau gereja tertentu, maka kita bisa mendengarkan siapa saja yang kita sukai. Tapi saya mau katakan hati-hati. Ya, hati-hati. Ya nggak jarang akhirnya kita itu mengutuskan pendeta tertentu. Ya bahkan terkadang kita lebih hafal apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut daripada isi Alkitab warga kerajaan. Selanjutnya Paulus mengatakan apa? Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, kata kebenaran di sini menggunakan kata aletheia, yang artinya adalah kebenaran yang sejati, kebenaran Allah yang dinyatakan melalui firman-Nya. Sedangkan dongeng dalam bahasa asli itu menunjuk pada fiksi, cerita karangan, narasi dan sebagainya. Nah saat ini banyak orang yang menjauh dari kebenaran sejati karena apa? Karena mereka lebih tertarik mendengarkan khotbah-khotbah yang banyak ceritanya yang sifatnya itu menghibur secara daging. Coba kalau kita jujur, kenyataannya kita lebih suka khotbah yang banyak ceritanya, banyak humornya, atau banyak membahas berita-berita yang viral warga kerajaan. Pertanyaan saya, apakah berita tentang Kristus sudah dianggap tidak menarik lagi? Apakah berita tentang Kristus dirasa sudah enggak cukup lagi untuk kita? Apakah Injil sudah dianggap kehilangan kuasanya? Sehingga kita masih perlu menambahkan pernak-pernik. Karena itu enggak heran kalau saat ini, kalau kita perhatikan. Banyak hamba Tuhan itu lebih sibuk cari berbagai cara manusia. Supaya apa? Supaya jemaat tertarik mendengarkan khotbahnya. Bukannya meluangkan waktu untuk sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Meminta pertolongan Roh Kudus dan menggali kebenaran firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Ya panggilan seorang pemberita firman itu bukan menghibur manusia, warga kerajaan. Bukan menghibur jemaat. Tapi memberitakan kebenaran Kristus. Seharusnya yang menjadi prinsip seorang pemberita firman adalah preach the truth even if only one accepts it. Artinya apa warga kerajaan? Sampaikan kebenaran sekalipun hanya satu orang yang menerima. Dan prinsip ini yang saya pegang. Karena hanya kebenaran Kristuslah yang sanggup membebaskan dan mengubahkan hidup manusia. Bukan hikmat dunia. Dan selanjutnya di ayat berikutnya 2 Timotius 4 ayat 5. Paulus memberikan nasihat yang sangat penting kepada Timotius. Ya, dikatakan apa? Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah ayat ini menjadi penyeimbang sekaligus penawar dari peringatan di ayat sebelumnya warga kerajaan. Di tengah banyak orang yang mulai menyimpang dari kebenaran dan lebih menyukai ajaran yang menyenangkan telinga, Paulus mengingatkan Timotius untuk menguasai diri, untuk sabar menderita dan tetap setia menjalankan tugas pemberitaan Injil. Ya, yang pertama Paulus mengatakan kuasailah dirimu dalam segala hal. Nah dalam bahasa aslinya kuasai dirimu ini artinya sadar, waspada, hidup dengan pikiran yang clear, yang jernih seperti orang yang sadar dari keadaan mabuk. Nah mengapa Paulus menasihatkan hal ini kepada Timotius? Karena saat ini dan saat itu di sekeliling Timotius dan juga di sekeliling kita banyak orang yang dimabukkan oleh dunia dan segala isinya. Nah sekarang coba bayangkan bagaimana seseorang yang mabuk itu bisa menguasai dirinya. Ya orang yang mabuk itu langkahnya gampang goyah. Ya pikirannya nggak jernih. Dan seringkali keputusan yang diambil salah atau benar kalau orang mabuk?
Salah. Hanya orang yang sadar secara rohani yang akan bisa menjaga dan menguasai dirinya di tengah kondisi dunia yang saat ini semakin gelap. Dan yang kedua, Paulus menasihatkan apa? Sabarlah menderita. Ya ini memang bukan, sabar menderita ini bukan message yang seringkali orang Kristen sukai warga kerajaan. Tapi ini ada di dalam firman Tuhan. Ya dikatakan sabar menderita, dan ini bukan bicara tentang menderita karena kesalahan atau dosa kita. Melainkan kita sabar menderita karena kita setia mengiring Kristus di tengah dunia yang rusak akibat dosa. Nah ketika kita berjalan dalam kebenaran, ya pasti kita akan mengalami benturan. Kenapa? Karena kita melawan arus dunia. Tapi Yesus sendiri bilang, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Saya ingin menyampaikan bahwa jalan orang percaya bukanlah jalan yang selalu mudah dan nyaman warga kerajaan. Tidak. Yang mengikut Kristus itu berarti kita siap menyangkal diri, pikul salih, dan siap untuk ditolak. Jadi kalau ada dari kita yang hari ini mengalami penderitaan karena hidup dalam kebenaran, jangan kaget, jangan takut. Ya itu adalah bagian dari perjalanan kita mengikut Kristus. Ya nggak usah jauh-jauh. Saya mau tanya, bedek-bedekan. Dari 12 murid Yesus, berapa orang yang menjadi martir warga kerajaan? Berapa? Hanya satu yang tidak jadi martir, Yohanes. 11-nya jadi martir. Demi apa? Mempertahankan iman mereka kepada Yesus. Tapi sekali lagi kita gak perlu takut ataupun berkecil hati. Karena apa? Dalam Matius 5 ayat 10. Ya khotbah Yesus di bukit. Yesus dengan jelas menyatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Makarios, diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena apa? Karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Tapi sayangnya saat ini banyak hamba Tuhan yang mengelabui jemaat Tuhan. Ikut Tuhan, kamu pasti diberkati. Kalau kamu gak diberkati, ada sesuatu yang salah di hidupmu. Saya cukup sedih ketika dari mimbar banyak hamba Tuhan tidak memberitakan kebenaran yang benar-benar selaras dengan isi hati Tuhan. Dan selanjutnya Paulus mengatakan, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Ya artinya apa? Lakukan dengan setia tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya apapun itu, sekecil apapun itu dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Biarlah hidup kita itu jadi alat untuk memberitakan kebenaran Kristus. Mau kita mungkin cuma ibu rumah tangga. Mau mungkin kita hanya siswa. Tapi saya mau katakan, kalau ada Kristus dalam diri kita dan Roh Kudus dalam hidup kita, hidupmu akan bersinar. Kita semua punya fungsi yang beda-beda di dalam tubuh Kristus. Tapi ingat, tujuan kita sama. Kita mau menjadi saksi Kristus. Memberitakan terang Kristus dimanapun kita berada. Yang menjadi pertanyaan sekarang, ya bagaimana kita bisa hidup layaknya nasihat Paulus kepada Timotius? Bagaimana kita bisa tetap menguasai diri, sabar menderita, dan setia menunaikan tugas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita? Karena jujur gak gampang warga kerajaan. Gak gampang. Hingga detik ini pun, saya juga bergumul warga kerajaan. Bukan berarti orang yang sudah mengerti firman Tuhan, yang sudah tahu ayat Alkitab terus sudah beres. Enggak. Hari demi hari kita tetap bergumul. Tapi saya tahu kenapa, supaya kita tetap merendahkan diri kita di hadapan Allah yang begitu besar. Supaya kita tidak sombong. Ya, oleh karena itu kita mau belajar pagi hari ini. Ya dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 14 hingga 16 dikatakan, tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini.
dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau kita mau bisa melakukan nasihat Paulus kepada Timotius yang tadi sudah disampaikan, maka Paulus menekankan di pasal sebelumnya bahwa Timotius dan juga kita orang percaya harus tetap berpegang teguh pada apa? Kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang sanggup menjaga hidup seseorang tetap berada di jalan yang benar. Hanya karena firman Tuhanlah seseorang mampu menguasai dirinya, sabar menderita dan menunaikan tugas pelayanannya sampai akhir. Melalui firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja untuk mengajar, untuk menegur, untuk memperbaiki dan mendidik kita di dalam kebenaran. Ya, itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 26, tapi penghibur yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, tanpa perkataan Yesus, tanpa firman Tuhan, apa yang Roh Kudus mau ajarkan dan ingatkan kepada kita? Konten TikTok? Nggak mungkin. Drakor juga nggak mungkin. Kalau kita rindu hidup dalam kebenaran, di tengah dunia yang saat ini semakin jauh dari kebenaran, nggak ada cara lain selain kita harus berakar kuat pada firman Tuhan, warga kerajaan. Ya, jangan bosan-bosan baca Alkitab. Bukan sebagai sebuah kewajiban atau rutinitas, enggak. Tapi kerinduan, kebutuhan untuk mengenal Yesus. Yang katanya kita bilang, oh ya dia sudah mati bagiku, sudah bangkit. Tapi kita nggak punya kerinduan untuk mengenal dia. Banyak orang Kristen yang ngakunya rindu mengenal Yesus lebih dalam. Tapi kenyataannya meremehkan pembacaan firman Tuhan. Meremehkan perenungan firman Tuhan. Meremehkan pemberitaan firman Tuhan. Beberapa waktu saya sharing dengan seorang hamba Tuhan yang mengeluhkan bagaimana jemaatnya itu ketika ibadah itu suka duduk di belakang. Kenapa? Supaya bisa megang HP gak kelihatan. Dengar kayak gitu tuh ya nelongso warga kerajaan. Nelongso loh. Seorang hamba Tuhan curhat, jemaatnya gak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ya bukan karena hamba Tuhannya pengen didengar, enggak. Tapi apakah masih ada kerinduan untuk apa ya yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup saya? Atau ya sudahlah, mau apa, ngomong apa, baca nggak baca, ya jalan aja hidup. Nah, warga kerajaan, sesekali saya itu meminjamkan kepada El anak saya itu HP yang dulu pernah dipakai oleh mendiang istri saya. Ya, untuk apa? Untuk melihat foto dan video istri saya, ya, foto dan video mamanya. Jadi di dalam HP itu ada satu video yang sangat disukai El sejak ia masih kecil, ya. Itu video saat mamanya sedang menyanyi. Dan sampai hari ini, ya, kalau El buka video itu, ya, El itu sangat suka dan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah ia sedang berusaha menangkap setiap detil ekspresi mamanya. Lalu saya merenung, ya, kenapa ya anak saya melakukan hal itu? Dan saya sampai pada sebuah jawaban. Saya percaya bahwa di dalam hatinya ada kerinduan untuk mengenal mamanya. Yang saat ini nggak bisa ketemu secara langsung. Anak saya ingin tahu pribadi mamanya. Bagaimana ekspresi mamanya.
bagaimana mamanya tersenyum, bagaimana mamanya berbicara. Dan satu-satunya cara bagi El untuk bisa mengenal mamanya adalah melalui hal-hal yang ditinggalkan oleh mamanya. Baik itu cerita tentang mamanya, foto, video, ataupun barang-barang peninggalan mamanya. Melalui semuanya itu El belajar untuk mengenal sosok mamanya yang begitu mengasihi dirinya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya warga kerajaan. Saya mau menyampaikan saat ini memang kita nggak bisa melihat Yesus secara langsung. Tapi ingat, sama seperti mendiang istri saya meninggalkan memento bagi anak saya. Demikian juga Yesus meninggalkan jejak kasih dan karyanya melalui firman Tuhan bagi kita semua warga kerajaan. Melalui firman Tuhan kita bisa mengenal hati Yesus, memahami karakter Yesus, dan memahami kasihnya yang begitu besar bagi kita. Semakin kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin kita mengenal pribadi Yesus. Karena itu kalau kita berkata, kalau kita rindu mengenal Yesus, tapi kita tidak pernah membaca, merenungkan, memiliki kerinduan untuk mengenal siapa itu Yesus, maka kerinduan kita patut dipertanyakan. Karena seseorang yang sungguh-sungguh rindu mengenal Tuhan, pasti akan memiliki hati yang haus dan lapar mencari firman Tuhan. Warga kerajaan, saat ini kalau kita lihat keadaan dunia gak semakin baik-baik saja. Tapi satu hal saya ingin sampaikan bahwa dunia saat ini boleh berubah. Boleh berguncang. Tapi ingat, kebenaran Kristus, kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Yesus pernah menyampaikan sebuah perumpamaan tentang rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu. Rumah yang dibangun di atas pasir akan mudah roboh ketika badai datang. Tapi rumah yang dibangun di atas fondasi yang kokoh akan tetap berdiri teguh. Ya sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau hidup kita dibangun di atas hikmat dunia, di atas pemikiran kita, di atas perasaan kita, di atas keinginan ataupun kehendak kita, ketika masalah datang, dengan mudah kita akan goncang, dengan mudah kita akan goyah. Tapi kalau hidup kita dibangun di atas kebenaran firman Tuhan yang tidak akan pernah berubah, maka percayalah, sekalipun kita bergumul, sekalipun rasanya gak enak, tapi kita akan tetap berdiri teguh. Karena itu warga kerajaan, ajaran, teladan Yesus itu harus jadi pusat dalam kehidupan kita. Harus memerintah dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, komunitas kita, pelayanan kita, apalagi gereja kita. Setiap langkah dan keputusan kita harus diuji oleh firman Tuhan. Apakah langkah dan keputusan kita itu selaras dengan ajaran dan teladan Yesus? Ya jangan cuma asal comot, lalu asal tafsir sesuai dengan apa yang kita pandang baik. Oleh karena itu gereja Tuhan harus menggaungkan berita tentang Kristus. Harus setia memberitakan kebenaran yang selaras dengan teladan Yesus. Bukan sekedar mengikuti arus dunia. Saya mau sampaikan banyak gereja saat ini mengikuti arus dunia. Tapi ingat, kalau sebuah gereja berusaha menarik orang dengan cara-cara dunia, maka orang tersebut akan bertahan di gereja tersebut. Karena apa? Karena hal-hal yang sifatnya dunia. Bukan karena kebenaran Kristus yang menjadi pusat. Bukan karena kebutuhan bahwa Yesus adalah Tuhan yang harus memerintah atas hidup saya. Bukan. Tapi apa yang bisa ditawarkan gereja kepada saya? Ayo, ubah pola pikir kita. Ingat bahwa gereja itu bukan tempat bermain bagi kambing bembek warga gereja. Bukan. Gereja adalah padang rumput untuk memberi makan domba-domba milik Allah. Kalau Kristus dan kebenaran firman-Nya menjadi pusat dalam sebuah gereja, perhatikan, kambing-kambing gak akan kerasan. Karena kambing-kambing cuma cari tempat bermain. Tapi domba-domba akan tetap tinggal. Kenapa? Yesus sendiri mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Warga kerajaan,
saat ini Tuhan sedang mencari domba-domba yang mengenal suaranya. Dan mau mengikuti setia sampai akhir. Ya karena itu jangan jadi orang Kristen yang cuma cari kesenangan atau kenyamanan pribadi. Jauhi yang namanya counterfeit Christianity, ya kekristenan palsu. Yang cuma kedok doang. Dalamnya ya sama kayak acara kumpul-kumpul biasa. Kayak ibu-ibu PKK, kayak ya apa grup-grup yang jangan. Jauhi juga consumer Christianity. Jangan sampai kita jadi orang Kristen dengan mentalitas konsumen. Yang melihat segala sesuatunya hanya untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Bukan kebutuhan roh. Sebaliknya, ayo kembali lagi kepada dasar yang paling benar, yaitu Kristus. Kembali lagi ke dasar firman Tuhan. Sehingga bukan karena kuat gagah kita, tapi oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, kita mampu menguasai diri kita. Ya kita sabar menderita dan kita mampu menunaikan tugas pelayanan kita dengan setia untuk memberitakan Injil. Dunia saat ini semakin gelap, bukan meden-medeni, bukan nakut-nakuti, tapi kenyataannya demikian. Tapi saya percaya orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan dibedakan. Kenapa? Karena kita punya terang yang dapat menuntun hidup kita, yaitu kebenaran Kristus. Oleh karena itu dekatkan diri kita pada Kristus. Supaya terang itu bersama selalu dengan kita dan bisa menuntun langkah kita. Ya, saya berdoa melalui firman Tuhan pagi hari ini. Dan juga tentunya pertolongan Roh Kudus. Ya, kita semua dimampukan untuk selalu digembalakan oleh Sang Gembala Agung. Ya, Tuhan Yesus menolong kita semua dan biarlah sekali lagi hanya nama Yesus saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.